warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Hijrawati, NIM 220332003 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Smart Living dari mata kuliah Smart City. Yang pertama, kita perlu mengetahui pengertian Smart Living. Smart Living merupakan dimensi Smart City yang menjamin kelayakan tarif hidup masyarakat berdasarkan 3 elemen, yaitu kelayakan pola hidup, kelayakan kualitas, kesehatan, dan kelaukan modal transportasi untuk mendukung mobilitas. Kehidupan cerdas mengacu pada integrasi teknologi dan inovasi ke dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan kenyamanan, efisiensi, keselamatan, dan keberlanjutan. Hal ini melibatkan penggunaan perangkat yang terhubung otomatis, analisis data, dan kecerdasan buatan untuk mengelola dan mengendalikan sistem rumah, penggunaan energi hiburan, kesehatan, dan banyak lagi. Smart Living bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dengan menjadikan ruang hidup lebih nyaman, aman, dan ramah lingkungan. Selanjutnya, tujuan Smart Living. Yang pertama, kenyamanan yang ditingkatkan, menyederhanakan tugas dan rutinitas sehari-hari melalui otomatisasi dan kendali jarak jauh. Yang kedua, efisiensi, yaitu mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti energi air untuk mengurangi limbah dan menurunkan biaya. Yang ketiga, keselamatan dan keamanan, merupakan sistem keamanan rumah pintar untuk membantu dan melindungi terhadap gangguan kecelakaan dan bahaya. Yang keempat, kesehatan dan kebugaran, yaitu memanfaatkan teknologi untuk mendorong gaya hidup sehat, seperti membantu kebugaran, nutrisi, dan pola tidur. Yang kelima, keberlanjutan, menggabungkan praktik dan teknologi ramah lingkungan untuk mengurangi dampak lingkungan. Yang keenam, peningkatan kualitas hidup, menciptakan lingkungan yang lebih nyaman, menyenangkan, dan kondusif bagi produktivitas dan relaksasi. Konektivitas dan komunikasi, memfasilitasi komunikasi dan konektivitas yang lancar antar perangkat, orang, dan layanan untuk memungkinkan kolaborasi dan koordinasi yang lebih besar. Elemen yang mempengaruhi Smart Living ada 7. Yang pertama ada teknologi, kedua infrastruktur, ketiga ada data, keempat kebutuhan penggunaan, kelima regulasi, keenam ketersediaan dan biaya, dan terakhir kesederhanaan dan pendidikan. Selanjutnya, faktor yang menghambat penerapan Smart Living yaitu infrastruktur yang belum matang, biaya tinggi, literasi dan kesadaran teknologi yang rendah, kebijakan yang belum mendukung, dan keamanan dan privasi data. Selanjutnya ada dampak positif dan dampak negatif dari Smart Living. Selanjutnya dampak-dampak Smart Living. Yang pertama dampak positif yaitu kemudahan dan kesenangan. Smart Living membuat kehidupan sehari-hari lebih mudah dan menyenangkan dengan otomatisasi tugas-tugas rumah tangga dan hiburan yang terintegrasi. Yang kedua, efisiensi energi, yaitu penggunaan perangkat pintar yang terhubung memungkinkan pengoptimalan penggunaan energi, mengarah pada pengurangan biaya energi dan dampak lingkungan yang lebih rendah. Yang ketiga, keamanan, yaitu sistem keamanan pintar dan sensor-sensor cerdas yang dapat meningkatkan tingkat keamanan rumah dengan memonitor kehadiran deteksi kebocoran dan memberikan peringatan dini. Yang keempat yaitu kenyamanan dan kesehatan. Perangkat kesehatan pintar dan solusi kenyamanan dapat membantu penggunaan untuk hidup lebih sehat dan nyaman dengan membantu aktivitas fisik, tidur, dan kualitas lingkungan. Yang terakhir, kehijauan. Smart Living mempromosikan praktik-praktik rumah lingkungan yang penggunaan energi yang lebih efisien dan pengurangan limbah melalui pengoptimalan sumber daya. Yang kedua ada dampak negatif dari Smart Living. Yang pertama ketergantungan pada teknologi,
yaitu ketergantungan yang berlebihan pada teknologi dapat menyebabkan masalah jika perangkat mengalami kerusakan atau gangguan jaringan. Yang kedua, privasi dan keamanan data. Penggunaan perangkat terhubung meningkatkan risiko privasi dan keamanan data karena potensi penyusupan atau penyalahgunaan informasi pribadi. Yang ketiga, keterbatasan akses, yaitu tidak semua orang memiliki akses atau kemampuan finansial untuk mengadopsi teknologi smart living yang dapat meningkatkan kesenjangan digital. Yang keempat, kompleksitas, yaitu integrasi perangkat dan sistem smart living dapat menjadi kompleks, terutama bagi pengguna yang kurang berpengalaman dan memerlukan pemahaman teknis yang cukup. Yang kelima, ketergantungan pada listrik. Smart living sangat bergantung pada pasokan listrik yang stabil, dan gangguan listrik dapat mengganggu fungsi perangkat dan sistem yang terhubung. Terakhir, dampak lingkungan, yaitu produksi dan pemakaian perangkat pintar dapat memiliki dampak lingkungan negatif jika tidak didaur ulang dengan benar atau jika energi yang digunakan tidak dihasilkan secara berkelanjutan. Peran masyarakat dalam penerapan smart living. Peran masyarakat dalam penerapan smart living sangat penting. Masyarakat perlu untuk memahami teknologi yang digunakan, mengadopsi perilaku ramah lingkungan, dan berpartisipasi dalam pengembangan infrastruktur yang mendukung smart living. Ini mencakup penggunaan energi yang efisien, transportasi berkelanjutan, dan pembangunan komunitas yang terhubung secara digital. Selanjutnya, pengimplementasian smart living di Indonesia. Pengimplementasian smart living di Indonesia sedang berkembang. Meskipun masih dalam tahap awal, beberapa langkah yang telah diambil termasuk penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi energi, pengembangan transportasi pintar, dan pembangunan kota cerdas. Namun, tantangan seperti infrastruktur yang belum matang dan tingkat literasi teknologi yang bervariasi masih perlu diatasi. Peran pemerintah, sektor wisata, dan masyarakat dalam mempercepat adopsi smart living sangat penting untuk kesuksesan jangka panjangnya. Selanjutnya, kota yang telah mengimplementasikan smart living. Beberapa kota di Indonesia telah mulai mengimplementasikan konsep smart living dalam berbagai bentuk. Salah satu contoh terkenal adalah Kota Bandung yang telah mengembangkan berbagai proyek untuk meningkatkan kualitas hidup melalui teknologi. Bandung memiliki program Smart City yang mencakup penggunaan teknologi untuk mengelola transportasi, layanan publik, dan keamanan. Itulah tadi beberapa poin-poin penting tentang smart living. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya. Yang pertama, dari Abdullah. Selain Kota Bandung, kota apa saja yang telah menerapkan smart living? Sejauh ini, beberapa kota besar di Indonesia telah aktif mengimplementasikan konsep smart living, meliputi Bandung, Jakarta, Surabaya, dan Semarang. Mereka telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk memanfaatkan teknologi dalam meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan keberlanjutan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Pertanyaan kedua dari Jumasni, yaitu jelaskan faktor-faktor yang menghambat smart living. Beberapa faktor yang dapat menghambat penerapan smart living yaitu infrastruktur yang belum matang, yaitu ketersediaan infrastruktur yang mendukung teknologi smart seperti jaringan internet yang cerdas dan stabil, serta sistem kelistrikan yang handal masih menjadi tantangan di beberapa daerah. Yang kedua biaya tinggi, yaitu biaya implementasi teknologi smart dan perangkat terkait bisa menjadi penghalang bagi pemerintah, perusahaan, dan individu dalam mengadopsi solusi smart living. Yang ketiga, literasi dan kesadaran teknologi yang rendah, yaitu kurangnya pemahaman tentang teknologi baru serta manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari, dapat menghambat adopsi smart living di kalangan masyarakat. Yang keempat, kebijakan yang belum mendukung. Kebijakan yang belum menyediakan insentif atau regulasi yang jelas untuk mendorong pengembangan dan adopsi teknologi smart
juga dapat menjadi penghambat. Yang kelima, keamanan dan privasi data, yaitu kekhawatiran akan keamanan dan privasi data pribadi menjadi hal yang perlu diatasi dalam penerapan smart living, sehingga membutuhkan langkah-langkah yang tepat untuk melindungi informasi sensitif penggunaan. Pertanyaan ketiga dari Fendi, apa contoh smart living? Smart living atau kehidupan cerdas merujuk pada penggunaan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup sehari-hari. Berikut beberapa contoh. Yang pertama, rumah pintar. Yang kedua, perangkat kesehatan. Yang ketiga, sistem keamanan pintar. Yang keempat, transportasi cerdas. Yang kelima, manajemen energi. Dan terakhir, pertanian cerdas. Dengan adopsi teknologi ini, smart living bertujuan untuk membuat hidup lebih mudah, efisien, aman, dan nyaman. Pertanyaan keempat dari Misbahul Jannah. Apa saja ciri-ciri smart living? Ciri-ciri smart living mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan penggunaan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan kualitas hidup. Berikut beberapa ciri utamanya. Yang pertama, automatisasi. Yang kedua, konektivitas. Yang ketiga, efisiensi energi. Yang keempat, keamanan yang ditingkatkan. Yang kelima, manajemen kesehatan. Yang keenam, kenyamanan dan kemudahan. Yang ketujuh, data dan analisis. Yang kedelapan, sustainabilitas. Dan terakhir, integritas layanan publik. Dengan ciri-ciri tersebut, smart living untuk menciptakan lingkungan yang lebih nyaman, aman, efisien, ramah lingkungan bagi penghuninya. Pertanyaan yang terakhir dari Erlangga Suprapto Putra. Apa yang menjadi kekurangan smart living? Meskipun smart living menawarkan banyak manfaat, ada beberapa kekurangan yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, biaya awal yang tinggi. Yang kedua, keamanan siber. Yang ketiga, ketergantungan pada teknologi. Yang keempat, privasi. Yang kelima, kompleksitas. Yang keenam, ketergantungan pada layanan pihak ketiga. Yang ketujuh, dampak lingkungan. Yang kedelapan, masalah kompatibilitas. Dan terakhir, keterbatasan fitur. Memahami kekurangan-kekurangan ini perlu untuk membuat keputusan yang tepat dalam mengadopsi teknologi smart living dan untuk memaksimalkan manfaatnya sambil meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.